Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa umat Islam seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ustadz Farzain dan nanti akan menjelaskan terkait dengan Al-Quran tulis yang beliau buat, dan tentunya ini menjadi satu mungkin penemuan ya, khususnya di Indonesia, mungkin satu-satunya ini Quran tulis yang beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Farzain, alhamdulillah bisa kita wawancarai pada sesi ini. Gimana kabarnya? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Ini, Ustaz, jadi ini terkait dengan Al-Quran tulis ini, barangkali bisa sedikit menjelaskan biar para pemirsa ini memahami ya, kenapa Ustadz Farzain ini menulis Al-Quran tulis. Ya. Ya, bermula dari satu keprihatinan terhadap minimnya kemampuan anak-anak, kalau ini khusus untuk anak-anak dan umat Islam secara keseluruhan, kemampuan dalam menulis Al-Quran itu berawal dari situ. Nah, dua hal yang menjadikan umat Islam atau anak-anak itu tidak mau menulis Quran itu, pertama karena sulit, takut salah dan kurang baik tulisannya. Itu salah satu yang menjadikan anak-anak itu enggan untuk menulis Quran. Karena itu metode ini keluar sebagai atas jawaban kekhawatiran anak-anak, kekhawatiran tulisan terhadap bisa menulis Al-Quran. Yang kedua, mungkin 50 tahun terakhir ini umat Islam ini belum ada yang mampu menulis Al-Quran secara lepas. Artinya ada sampai katam gitu ya. Sampai katam itu mungkin 50 tahun terakhir atau 100 tahun ini. Kalau dulu orang-orang tua kita masih ada yang mau menulis Al-Quran sampai katam. Kalau zaman setelah Rasulullah itu kan ya kalau membaca Quran ya tulis dulu gitu. Tulis dulu, ya. Ya. Itu. Barangkali seperti itu ya. Ya. Nah, dari situlah metode ini bermula dari sebuah pemikiran, kalau anak-anak itu tidak dikasih pengalaman menulis Al-Quran 30 juz ya, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau bisa menulis. Metode Furudelen ini memang lahir salah satu pilihan kami untuk menjadikan anak-anak tidak malas dan takut salah atau kurang baik. Karena memang Quran dicetak dalam posisi transparan dan anak-anak tinggal mengikuti garisnya yang sudah benar, baik itu arah tulisan atau kaidah-kaidah penulisan, harokat, macam-macam semua sudah dibenahi. Nah, insya Allah dengan budaya menulis Al-Quran 30 juz ini, 25 tahun lagi Indonesia salah satu mungkin bisa disebut sebagai pengekspor Al-Quran khusus untuk tulis. Jadi memang tentunya kan tidak hanya untuk anak-anak ini ya, bisa untuk dewasa, untuk umum gitu ya. Ya, betul. Ya, betul, bisa untuk siapa yang mau aja. Jadi pokoknya umat Islam yang merasa kepingin bisa menulis Quran, mau menulis Quran ya bisa dimulai. Nah, memang kemarin ada pertanyaan misalkan dari bapak-bapak yang sudah lambat tidak pernah bisa menulis, kan seperti mewarnai atau menggambar, menebalkan. Seakan-akan akhirnya kan orang wah enggak. Jadi namanya aja Iqra bil Qalam. Iqra bil Qalam itu bermakna membaca dengan tangan. Jadi ada orang itu membaca bilisan. Nah, sekarang kalau Quran itu hanya dibaca orang berlisan, bagaimana dengan orang yang tunarungu bicara? Karena itu penemuan metode ini salah satu diklaim sebagai penemuan dunia. Kalau orang buta itu pakai Quran Braille, kalau tunarungu bicara Qurannya adalah Furudelen. Jadi nanti nggak istilahnya adil dong. Orang yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, berarti nggak punya kesempatan bisa baca Quran. Nah, ini Iqra bil Qalam ini berarti membaca dengan tangan. Orang yang tidak bisa ngomong atau dikatakan tunarungu itu dua, satu secara fisik dan dua secara huruf. Contoh umat Islam di Indonesia itu masih 80% mungkin buta huruf Al-Quran, 80% mungkin ya, jadi tidak tahu tentang Quran. Apalagi nulis. Nah, itu sama bisa diartikan dia itu buta terhadap baca tulis Quran.
Tapi kalau itu dipaksakan, yang 80% harus bisa baca seperti anak-anak hari ini, saya yakin orang tua sampai meninggal pun tidak punya kesempatan untuk membaca Quran. Nah, metode ini atas jawaban agar Iqra bil Qalam, membaca dengan tangan ini bisa dilakukan siapapun. Karena pada hakikinya sama saja. Jadi kalau kita pakai namanya optik, itu kan juga membaca. Digital itu ya. Digital itu membaca, bukan. Jadi jika membaca sama. Ya. Jadi supaya tidak terkotak bahwa membaca itu hanya di lisan, tapi membaca itu juga ada namanya bil qalam. Jadi itu ya, terima kasih. Ini segmen pertama untuk perbincangan kita dengan Ustadz Farzain, penemu Al-Quran tulis. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.